mau pakai jilbab sih? Kayak jangan dulu deh, senang-senang dulu. Ya udahlah, aku pakai jilbab aja. Ini kan nggak dulu waktu zaman Saskia dia make up pakai hijab tuh. Wow, hijab kewajiban dan lifestyle. Nggak usah, daripada kardus. Halo. Kita mau tanya-tanya nih seputar kamu yang beridentitas sebagai seorang muslimah gitu ya kan? Ya. Kapan sih pertama kali kamu memutuskan pakai jilbab? Pertama kali memutuskan itu 2015 saat aku jadi mahasiswa. Oke, berarti awal kuliah ya? Iya, awal kuliah. Kalau diinget-inget, aku pakai jilbab awal mulanya itu kayaknya waktu aku mulai masuk ke SMA. Jadi mulai kelas 10 SMA itu aku mulai pakai jilbab. Pas masuk SMP. Alasan kamu pakai jilbab waktu baru masuk SMA itu apa? Bisa dibilang tuh masih muda banget ya? Waktu itu karena aku masuknya madrasah ya, jadi karena di sekolah pakai hijab, jadi kalau di rumah pakai hijab juga kalau keluar. Sejujurnya aku kurang pede dengan rambutku. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai jilbab karena biar biar nggak ribet ngurusin rambut. Akhirnya aku kayak ya udahlah, aku pakai jilbab aja kayak gitu. Alasannya waktu itu sejujurnya karena disuruh orang tua. Terus kan juga karena merantau ya. Jadi entah kenapa di pikiran orang tua tuh biar lebih terjaga dirinya, ditutup saja auratnya begitu. Jadi disuruh pakai jilbab deh. Dan juga kan aku kuliahnya di kampus Islam. Jadi kayak lebih lingkungannya lebih mendukung aja gitu untuk aku pakai jilbab, mulai pakai jilbab gitu. Oke, terus akhirnya keterusan gitu ya? Akhirnya keterusan. Alhamdulillah. Nah, terus gimana tuh perasaan kamu setelah berapa tahun juga? 6 tahun. Pakai jilbab ya? Perasaannya jadi nyaman ya pakai jilbab, bahkan pun saat pulang ke rumah yang notabene kan aku tidak berjilbab sebelumnya di rumah, tapi di rumah tetap pakai lagi dan juga ya lebih nyaman aja gitu. Nyaman-nyaman aja sih. Kalau tanggapan orang-orang di sekitar kamu, waktu kamu memutuskan pakai jilbab gimana? Kan ini kamu memutuskan sendiri kan ya? Itu gimana? Nggak ada tanggapan sih, cuman kadang ada beberapa pihak kayak ya udah sih nggak usah pakai, toh kamu juga kalau keluar rumah kadang juga nggak pakai kerudung kan, kalau misalkan cuman kayak ke pasar dan lain-lain kayak gitu. Jadi mending nggak usah daripada kardus kayak gitu sih bilangnya. Tapi aku sih bodo amat ya, aku tetap pakai kerudung ketika aku keluar rumah, maksudnya dalam ranah aku pergi. Kalau misalnya hanya sekedar ke pasar dan lain-lain sih aku memang nggak pakai. Kalau pas aku waktu itu kayaknya biasa aja ya, keluarga support juga. Soalnya waktu itu juga lagi trending kan. Ini kan nggak dulu waktu zaman Saskia dia make up pakai hijab tuh. Terus sekarang semua orang pakai hijab, jadi kayak alhamdulillah keluarga support. Kalau pendapat di sekitar lingkunganku yang di rumah, itu sebenarnya mereka, terutama teman-temanku ya, mereka pada agak sorry nih, bukan hate untuk siapapun, mereka awalnya kayak nggak terima, kayak kok mau pakai jilbab sih, kayak jangan dulu deh, senang-senang dulu, kayak gitu kan, yang kayak kita warnain rambut bareng, begayain rambut bareng gitu kalau teman-temanku yang di rumah. Kalau yang di Malang sih biasa aja ya, karena kebanyakan juga mayoritas teman-temanku emang sudah berhijab dari sekolah, jadi biasa aja gitu menerima aku pakai jilbab. Oke. Nah, kamu tahu nggak sih apa yang melatar belakangi dari solidaritas hijab itu apa? Melatar belakangi hari solidaritas hijab, tidak tahu. Ya, jadi negara-negara di Eropa itu melarang muslimah pakai jilbab, apalagi di Prancis sampai membunuh Marwa El-Sadini, seorang ibu rumah tangga yang mengungkap kesaksiannya soal diskriminasi sama perempuan berjilbab. Tahun 2009 lalu tuh. Nah, karena dia dibunuh saat itu dan akhirnya ditetapkanlah 4 September menjadi Hari Solidaritas Hijab Internasional. Oh, wow. Nah, kita Marwa pernah merasakan hal itu di Prancis ya. Kalau kamu sendiri gimana nih pendapat kamu seorang muslimah yang bisa bebas pakai jilbab ini? Pendapat aku tentu saja aku mendukung tentang isu itu karena kan di lingkungan kita nowadays, maksudnya kayak dewasa ini, apa sih zaman sekarang kan juga banyak yang
menyuarakan tentang emansipasi wanita. Maksudnya wanita tuh bisa ngambil keputusan akan dirinya sendiri begitu ya. Jadi tentang kebebasan perempuan muslim menggunakan hijab, menutupi auratnya dimanapun, tentu saja aku mendukung hal itu dan hal itu baik karena itu pilihan dari si wanita sendiri pun juga dengan pilihan-pilihan wanita yang lain. Jadi aku support aja selagi itu tidak merugikan banyak orang dan memang itu baik gitu loh untuk perempuannya sendiri gitu. Secara pribadi, kalau untuk di Indonesia sendiri aku merasa beruntung sih bisa secara bebas untuk pakai jilbab. Tapi sedangkan kalau ngelihat kasus yang di Eropa itu kasihan banget sih, kayak hak asasi kita sebagai manusia itu kayak dilarang hanya karena atribut yang melekat di kita itu akhirnya kita kayak dijudge bahwa sorry tapi teroris kan pakainya rada tertutup gitu kan. Nah akhirnya kan konotasi bahwa menggunakan hijab itu pasti teroris, padahal kan sebenarnya kalau ngomongin tentang teroris kan belum tentu semuanya itu teroris sih menurutku. Bersyukurlah pasti mengingat di banyak negara masih ada yang beberapa aturan yang melarang mereka menggunakan apa yang ingin mereka yakini gitu. Terus kalau pendapat kamu sendiri nih soal hijab, kewajiban sama lifestyle tuh ini? Kalau menurut aku itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Soalnya sampai sekarang pun definisi aurat dalam agama pun juga masih beda-beda gitu. Jadi tergantung mereka mau senyamannya mereka aja. Mereka mau berteguh dengan keyakinan mereka atau mereka sekaligus pengen cocok-cocok sama lifestyle juga gitu. Kalau dilihat dari secara agama sih memang kewajiban, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hijab itu bisa dijadikan gaya hidup sih, lifestyle untuk model dan lain-lain sih. Tapi balik lagi ke individunya masing-masing. Dia mau menempatkan hijab itu sebagai kewajiban atau lifestyle yang juga bisa dibungkus menjadi kewajiban. Seperti itu sih kalau menurutku pribadi, karena menurutku hijab itu adalah personalnya masing-masing, bukan urusan orang lain sih. Seperti itu. Wow, hijab, kewajiban, dan lifestyle. Tentu ini dua hal yang berbeda. Kalau kewajiban, ya, aduh aku takut lagi jawabnya ini tentang agama. Aku jawab setauku aja, correct me if I'm wrong ya netizen semua. Kalau aku jawab tentang lifestyle dulu deh. Kalau lifestyle, iya aku melihat di mulai tahun 2000 berapa ya yang masif banget aku lihatnya di lingkunganku, perempuan itu pakai hijab gitu, lagi ngetren banget. Semua tuh hijrah dalam tanda kutip dengan menggunakan hijab, which is itu baik, walaupun mungkin masih banyak yang jauh dari syariat agama. Aduh takut banget gak sih bahas ini? Kayak anyways, itu bagus menurutku. Kalau memang mereka hanya untuk lifestyle, untuk ngikutin tren atau atau mereka cuma ingin menggunakan model hijab yang lagi bagus gitu ya terserah mereka. Tapi kalau tentang kewajiban tadi itu masalah individu masing-masing sepertinya gitu. Jadi menurut kamu soal kewajiban sama lifestyle itu beda ya? Iya, bener. Oke. Nah sekarang kamu lagi pakai juga model apa sih? Bisa kasih tahu? Ini namanya model simple kibas. Gitu. Kalau aku pakai hijab, simple sih, segi 4, simple gitu aja, cuman tinggal di. Kalau aku nih lagi pakai turban. Boleh dong kasih tahu cara pakai itu biar siapa tahu bisa jadi inspirasi. Oke, dengan senang hati aku akan memberikan kalian tutorial cara looknya hijabnya biar sama kayak aku sekarang. Jadi ini tutorial hijab ala Sheila yang simple banget karena aku tipe perempuan yang no ribet. Jadi ini tinggal disamain aja sih. Jadi tinggal di jarum pentul, disamain ukurannya, terus tarik ke belakang. Udah selesai? Belum selesai. Iya, diikat biasa aja kok gini. Ini bisa dipakai buat formal dan semi formal gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau kondangan, kalau misalnya lo ribet-ribet dan males bingung pakai apa, gini aja sudah
cukup menampilkan gaya classy-mu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau pakai turban yang biasa aku pakai ini simple banget. Tinggal dilipat bagian depannya kalau pasmina. Kalau bisa sih pakai bahan yang jangan terlalu licin ya, tapi ini bahannya agak licin, jadi kalau misalnya dilingkari di kepala, dikasih jarum pentul sedikit, habis itu bagian kanan kirinya ini disilangin di bagian belakang, terus ditarik ke depan. Kalau kamu mau yang lebih rapat, dikasih jarum pentul di belakangnya, atau kalau nggak kamu bisa langsung tarik aja, simple, udah selesai. Jadi untuk dapat look hijab yang tadi kita harus pakai yang pasmina ya, bukan yang kerudung segi 4. Nah, pasminanya kalian pakai dan salah satunya tuh harus lebih panjang ya dari yang lain. Kalau aku di sini yang lebih panjang itu yang kanan, di kananku, yang pendek yang kiri. Kalian cuma perlu 2 jarum pentul atau kalian nyebutnya apa, pin seperti begitu. Terus di gini kan ini seperti pakai kerudung biasa, terserah nanti kalian mau pakai model yang nyaman gimana di wajah kalian yang kalian pakai sehari-hari. Terus di kasih jarum pentul di sini, mana kayak gini. Nah yang pendek ini dibawa ke belakang guys, gini nih, bawa ke belakang. Nah terus yang panjang ini tinggal dililitkan nih, bawa ke atas, terus dibawa ke depan lagi, semuanya itu dibawa ke depan. Ini sebenarnya bisa, kalau bahan pasmina kalian nggak licin, ini aku agak licin sih bahannya. Kalau bahannya nggak terlalu licin, sebenarnya segini tuh sudah kelar, udah gitu. Tapi kalau kalian mau berikan dia jarum pentul lagi biar nggak kemana-mana, nah dikasih jarum pentul itu di sini. Aku sih dipakai karena tadi kerudungku agak licin ya. Apalagi kalau kalian bepergian, jadi mending diamanin aja dengan dikasih jarum pentul. Tinggal dirapi-rapikan deh sedikit, jadi gini nanti looknya di bagian depan kurang lebih ya. Di bagian belakangnya kayak gini, bagian samping kayak gini gitu. Jadi insya Allah bagian leher tidak terlihat. Begitu deh, kelar. Sama-sama.